Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nantati Sodrian dengan NIM S1S1 19019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah pada modul bidak catur dan ruang keadaan. Nah, di sini kita sudah paparkan sebuah soal dan ada jawaban skrip codingan untuk kita jalankan dari persoalan ini. Nah, untuk persoalan ini ada dua soal. Nah, soal pertama adalah dari contoh satu di atas, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak. Nah, di sini ada dua bidak, bidak kuda dan bidak jenderal. Nah, untuk bidak kuda yang berada di posisi awal, bagaimana dari posisi awal dia jalan ke tempat yang dia tuju. Kemudian untuk jenderal, dia dari posisi C2 ingin pindah ke C3, tapi terdapat pion di depannya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk masalah satu ini kita langsung selesaikan saja di MATLAB. Langsung kita buka. Mungkin saya simulasikan dulu pada gambar bidak caturnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar papan bidak catur. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu bidak catur kuda yang berada posisi awal. Nah, aturan dari bidak catur posisi kuda ini dia hanya bergerak L. Jadi dia hanya bisa bergerak L ke sini, kemudian L ke sini. Yaitu bisa kita kodekan dengan F3 dan H3. Kuda tidak bisa ke lainnya karena di aturan pertama yaitu semua sudah terisi penuh. Jadi kalau kuda mau jalan untuk di posisi G1 ini, jadi dia hanya memiliki dua pilihan, yaitu H3 dan F3. Mungkin langsung saja kita ke codingan MATLAB-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di bagian soal nomor 1, di bagian kuda. Nah, di sini pertama kita kondisikan posisi awal kuda ini berada di G1. Nah, kemudian kita inputkan tujuan kudanya, yaitu dengan kita variabelkan A. Nah, kemudian jika variabel kita tuliskan tujuan F3, maka kuda sekarang berada di posisi yang dikatakan F3 ini. Nah, kemudian kalau kita sama juga pilihan lainnya H3, maka dia berada posisi yang lainnya. Nah, jadi hanya dua pilihan atau dua posisi F3 dan H3. Tapi ketika dia dipilihkan tempat lain, maka diberikan informasi bahwa kuda tidak bisa berjalan ke posisi karena ada bidak lain atau tidak sesuai dengan aturan yang ada pada papan catur. Nah, mungkin langsung saja kita run programnya. Kita coba simulasikan. Nah, misalkan sini soal nomor 1 itu tentang kuda. Nah, di sini kita diberitahukan bahwa posisi awal kuda adalah G1. Coba kita masukkan ke posisi F3. Nah, maka kuda sekarang berada di posisi F3. Nah, tapi bagaimana kalau kita posisikan dia ke tempat yang lain, misalkan di F4 lah, atau ke E3. Kita contohkan dia tujuannya ke E3. Nah, maka kuda tidak bisa berjalan ke posisi E3 karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Nah, jadi dia hanya dua posisi yang bisa dilakukan gerakan kuda, yaitu membentuk L. Dari aturan yang ada, dia hanya dua. Nah, coba kita pindah lagi ke H3. Nah, maka dia akan berhasil. Nah, kemudian kita kembali ke permasalahan jenderal. Nah, jenderal ini kan dia diposisikan ke C2. Dia ingin pindah ke C3, tapi ada pion di depannya. Bagaimana hal tersebut diselesaikan? Nah, misalkan di sini ada jenderal. Kemudian sini jenderal, kemudian sini ada pion. Nah, dia kan berada misalkan jenderalnya ini ada di C2. Nah, berarti posisi jenderal di sini. Kemudian ada dia ingin pindah di sini, tapi di sini ada pion. Berarti di sini ada jenderal, di sini ada pion. Bagaimana caranya C2 jenderal ini pindah ke C3? Nah, caranya kita memindahkan pion ini dulu ke C4 agar C2 jenderal ini bisa pindah ke C3. Kemudian coba kita simulasikan langsung ke MATLAB. Nah, di sini kita CLC dulu untuk membersihkan programnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya. Soal nomor 2, di sini pertama dikondisikan posisi awalnya berada di C2. Kemudian kita masukkan posisi jenderalnya. Kemudian kita diberikan pilihan jika di C3. Nah, maka di sini diberikan informasi dulu. Di C3 ini terdapat sebuah pion yang harus dipindahkan di C4. Nah, maka kita disuruh pindahkan dulu pion ini ke posisi C4, baru posisi jenderal dari C2 ke C3 bisa dipindahkan. Nah, jadi dia ketika ada pilihan lain selain itu, maka pion tidak bisa dipindahkan karena dia hanya bisa pindah ke C4 sesuai aturan papan catur. Nah, langsung saja kita simulasikan. Langsung kita run soal nomor 2.
Nah, di sini kita disuruh masukkan posisi tujuan jenderal. Kan dia posisinya di sini diberitahukan bahwa dia posisinya C2. Kita ingin pindahkan ke C3 sesuai soal. Nah, maka terdapat pion di C3. Nah, harus dipindahkan ke C4. Nah, di sini kita disuruh memindahkan pion ke di sini kita disuruh pindahkan pion ke C4. Maka kita memasukkan sini C4. Nah, maka pion sudah dipindahkan dan jenderal maju ke C3. Nah, kalau kita berada di luar pilihan dari ini, maka program ini akan error seperti itu. Mungkin untuk permasalahan nomor 1 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke persoalan nomor 2, yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, dari sini. Ini dari permasalahan dari nomor 2. Nah, jadi posisi awal dari keadaan awalnya itu ember kosongnya itu 0/0. Atau untuk kapasitor ember A itu sebesar 4 liter, dia itu 0, dan posisi ember B itu dia 3 liter dan keadaan 0. Nah, di sini saya langsung jelaskan saja dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini kita lihat jumlah galon. Misalkan sini diasumsikan dalam gelas 4 galon, kan kondisi awalnya 0 dan gelas 3 galon kondisinya 0. Di sini 4 liter kondisinya 0, di sini 3 liter kondisi 0. Nah, kemudian diberikan aturan 2. Nah, aturan 2 dikatakan bahwa isi penuh gelas 3 galon. Nah, setelah aturan 2 dilaksanakan, maka untuk gelas 3 galon ini dipenuhkan. Jadi dia sebesar 3 liter, kan penuhnya gelas 3 ini 3 liter. Nah, penuhnya 3 liter dan gelas 4 tetap 0 karena dia hanya gelas 3 galon yang diisi full. Nah, kemudian kita masuk ke aturan ke-9. Aturan 9 dikatakan bahwa tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Nah, berarti yang fullnya 3 galon di sini kita pindahkan semuanya ke 4 liter. Nah, secara otomatis setelah dijalankan aturannya bahwa 4 galon ini terisi 3 liter dan 3 galon ini kosong karena kita sudah menuangkan semuanya. Kemudian kita kembali ke aturan kedua, isi penuh isi penuh gelas 3 galon. Nah, aturan kedua. Nah, berarti ketika aturan 2 yang sudah dijalankan, gelas 3 galon ini sudah terisi penuh kembali dan gelas 4 galon ini sudah terisi 3 liter. Nah, kemudian masuk aturan 7. Aturan 7 itu bahwa tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Nah, dari posisi ini untuk memenuhkan posisi 4 galon kan di sini sudah 3 liter. Nah, maka dia untuk membutuhkan 1 liter lagi untuk mengisi penuh 4 galon ini. Nah, maka dia diambil dari 3 galon ini 1 liter saja untuk mengisi full. Maka terjadilah seperti ini. 4 liter dalam gelas 4 galon full karena diisi dari 3 galon, dan gelas 3 galon berkurang 1 liter karena telah diisikan pada galon sebelahnya. Nah, kemudian kita ditanyakan dari contoh 2 di atas, bagaimana 4 galon yang sudah penuh ini kita isikan 2 liter lagi ke tempat yang berkapasitas 4 ini. Nah, jadi kita pertama itu menggunakan aturan kelima, yaitu kosongkan gelas 4 dulu. Nah, ketika ini sudah kosong, ketika 4 kosong, otomatis di sini kan nilainya dia 0 sama 2. Nah, kemudian kita tinggal pakai aturan yang ke-7, yaitu tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 2 galon penuh. Nah, maka seluruh yang dipindahkan dari gelas kedua ini yang berisi 2 liter pindah ke galon keempat ini yang isi 0 liter, jadi terpindah 2 liter. Nah, maka sudah terpindah galonnya. Jadi dia hasilnya 2 dan 0. Coba kita masuk ke MATLAB-nya tentang air ini. Nah, bisa kita lihat di sini pertama ada kita menginputkan volume gelas. Nah, volume gelas A itu sebesar 4 liter. Volume gelas B itu sebesar 3 liter. Nah, kemudian kita masukkan air gelasnya. Kemudian di sini ada sebuah kondisi yang diberikan bahwa misalkan ini gelas A sama dengan dikondisikan, gelas B dikondisikan. Kemudian ini X untuk gelas A sama dengan X, kemudian gelas B sama dengan Y. Nah, kemudian kita dilakukan sini perulangan. Misalkan di sini dikondisikan bahwa X kurang dari A dan Y sama dengan 0. Nah, kemudian terdapat Y sama dengan 0, maka keluar gelas A, X-nya begini sepersekian, dan gelas B-nya Y sepersekian. Kemudian begitu berikutnya, kemudian sampai
program tersebut berakhir. Nah, mungkin langsung saja kita jalankan. Mungkin kita bersihkan dulu seleksi. Oke, kita jalankan. Nah, volume gelas A. Volume gelas A tadi 4. Kemudian volume gelas B 3. Kemudian air gelas A diisi 2. Maka sesuai dengan aturan yang telah ada. Kan tadi aturan mentoknya itu sampai 2 ini. Galon A 4, galon B 2. Maka persoalan tersebut diselesaikan MATLAB yaitu dengan seperti yang saya jelaskan tadi, dikosongkan dulu gelas A-nya, kemudian gelas B-nya itu diisi semua ke gelas A-nya, maka permasalahan selesai. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan dalam modul bidak catur dan ruang keadaan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.